Assalamualaikum. Oh iya lupa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar, bentar. Halo, Dindanya mana? Indahnya lagi make up. Make up sih. Oke. Nanti saya nggak apa. Hai. Hai. Oh iya, sebelumnya aku mau kenalan dulu dong. Nama aku Adela dari grid.id. Halo kakak, Halo. salam Salam kenal. kenal. Hai, Gue. kenal ya. Nih, aku sebelum Iya. mau tanya-tanya, gimana rasanya menikah? Sebelum aku nanya-nanya. Gimana rasanya menikah sayang? Ya Allah pakai filter ini. Gimana rasanya menikah sayang? Kamu dulu jawab deh. Gimana rasanya ya? No. Jadi bahagia banget. Cuman ada rasa kagetnya, ada rasa kayak ini apa sayang Aku lagi cari filternya? filter. Filter kumis ya. Ada rasa deg-degannya, wah macem-macem deh. Macem-macem ya. Ah, Oke, tapi kalau buat pertanyaan yang ini bakal aku simpan dulu. Nah, sesi pertama aku bakal nanyain soal lagu dan juga film kalian. Boleh gak sih? boleh Boleh dong. dong, boleh banget. Nah, sebelumnya nih, eh, sekarang kan yang kita tahu lagunya Ray itu jadi trending nomor satu di YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi itu tuh lagunya sebenarnya sudah direncanakan dari lama atau gimana sih? Soalnya itu juga katanya dinyanyiin waktu kalian akad kan? Jadi lagu itu sebenarnya kepikiran buat bikin lagu tuh udah lama, cuman kayak waktu itu belum sama Dinda sih, maksudnya kayak belum ketemu sama sama Dinda, terus maksudnya kayak masih jomblo juga. Udah sempat kepikiran pengen bikin lagu buat orang yang spesial kayak gitu. Dulu sempat bikin lagu buat temen-temen, karena kan aku tipikal orang yang sama temen-temen tuh pokoknya seakrab itulah gitu kan. Sampai akhirnya ketemu Dinda dan itu kan kita dari proses 3 bulan itu ada proses dimana aku minta dia buat ta'aruf gitu, tapi nggak langsung diterima, ada masa istiqorohnya sekitar 2 minggu. Pas dia jawab istiqoroh aku itu, nah baru situ aku bikin lagu buat dia. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan udah siap liriknya atau apa, enggak. Mulai dari disitulah malam itu aku langsung bikin, sesuaikan dengan apa yang aku rasain. Bahkan aku memasukkan beberapa kata yang disederhanakan dari kalimat yang aku sebutin syarat waktu ta'aruf juga. Aku Kayak yang sebut. kamu yang sebut ya, soal yang dia sempat meragukan kalau misalnya aku mau menerima masa lalunya kayak gitu, karena kan tiap Jadi orang beda-beda Jadi gitu. aku pernah tanya pas dia minta untuk mentaruh aku itu, terus aku bilang gini, eh, kamu gimana dengan masa lalu? Aku pernah bilang kayak gitu kan sama Rek. Apakah kamu nerima semua masa lalu dan aku pernah pacaran lama loh, aku pernah pacaran 7 tahun, aku begini, aku begitu. Terus kamu jawab apa? Ya aku bilang masa lalu kamu, masa lalu aku juga punya aku. Nah yang punya bareng Wow. itu masa depan. Mm-mm. Nah itu aku masukin di lirik, cuman kan kalau di lirik lagu nggak mungkin berbelit-belit kayak gitu ya. Jadi Mm-mm. aku sederhanain, buang cerita lama, rangkai cerita baru, dan menua bersama Kayak gitu. gitu. Wow, romantis banget. Tapi Dinda gimana sih rasanya pertama kali dinyanyiin lagu itu sama Ray pas lagi akad? Aku waktu itu bener-bener nggak tahu sama sekali dan aku nggak, kamu jangan gitu dong, aku Ya ampun, aku ngiri. nggak ekspektasi apapun. Jadi bener-bener waktu itu kan aku disuruh masuk kan, sama ceritanya kita tuh mau mingle, mau salam-salaman, menyapa tamu lah gitu, menyapa saudara-saudara. Pas aku mau masuk itu, kamu disuruh ganti soket, Disuruh benerin songket, benerin padahal soket. kondisinya songket aku baik-baik aja gitu loh, enggak. Gitu kan, Cuma baik, itu bagian dari biar aku bisa, dan akhirnya aku nyanyi. nyanyi gitu loh ke belakang, langsung bawa mikrofon terus nyanyi. Terus aku sempat bingung banget, loh kok gitu, masa masa aku masuk sendirian sih ke dalam gitu kan. Tapi kayak ya udah deh, udah masuk disuruh kayak dipaksa gitu kan masuk. Oh ya udah aku masuk. Pas masuk tuh tiba-tiba kamu bilang maaf ini lagu buat aku gitu kan. Nah pas di situ aku kayak antara bingung gue harus gimana ya gitu, sementara orang banyak banget di sana, kamu nyanyi dan aku untuk pertama kalinya speechless dinyanyiin, dan malu banget juga. Malunya tuh kayak rame orang, terus aku nggak tahu harus bersikap apa, seperti yang segitunya sih. Tapi rasanya bahagia banget.
dinyanyiin apalagi Bahagia sama banget. aku sendiri di hari spesial, di akad nikah lagi kan. Wow, itu nggak akan lupa banget itu pasti. Gak akan pernah lupa lah pasti. Dan apa ya, bahagia banget ya pokoknya, bahagia banget. Bahagia banget. Nah, terus juga ada niatan nggak sih kalian buat rilis lagu duet? Ada nggak sayang? Insyaallah. Insya Allah ya, doain aja karena ternyata juga pas udah kenal Dinda, udah serumah sama dia, oh ternyata dia suaranya bagus gitu. Terus kalau Enggak. saya mau mandi gitu dia nyanyi kenceng banget, suaranya bagus. Kan suara kamar mandi. Aku tuh nggak pengen, maksudnya belum ada niatan pengen jadi penyanyi. Tapi kalau misalkan nyanyinya hanya sebatas hobi dan buat bareng sama suami, ya kenapa enggak gitu kan. Wow. Yang lebih yang kayak kalau misalkan itu bareng sama suami, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalkan kayak harus sendiri gitu, kayak aku masih belum pede sih. Belum pede. Tapi aku yakin kok Dinda suaranya bagus. Bisa aja nih kakak. Bisa kok bagus suaranya. Bagus, tapi Tuh kan? bagus nyanyi ya. Enggak ya. Nah, oke. Nah, tapi kan sekarang tuh selain lagu, selain kalian ada rencana, bukan ada rencana, kalian punya lagu, kalian juga lagi bikin film Cinta Subuh. Project film ya, kita terlibat satu Project project film. Cinta Subuh judulnya. Dan sekarang lagi proses syuting, doain aja semoga lancar. Itu boleh diceritain dulu nggak sih cerita Cinta Subuh itu sebenarnya kayak gimana? Dan kalian berperan sebagai apa? Boleh. Yang pasti cerita Cinta Subuh ini adalah cerita yang sangat menginspirasi. Khususnya buat anak muda yang sekarang, yang kalau menurut aku banyak banyak arahnya tuh udah nggak teratur gitu loh. Bahkan bagaimana cara kita menjemput cinta kita yang halal seperti itu. Kita pun terinspirasi dari film ini karena gini, salah satu film yang mempertemukan aku sama Ray pun juga adalah film Cinta Subuh ini. Iya. Gitu. Jadi kita pun memerankan film ini bukan berarti kayak kita ngerasa kita udah sesuai juga, cuman kita juga di sini belajar. Makanya kenapa kita bilang film ini film bagus, karena kita juga secara langsung kita juga belajar di sini. Wow. Tapi untuk karakternya sendiri, ada nggak sih yang sama antara karakter di film Cinta Subuh atau karakter kalian di dunia nyata? Karakter gimana? Sayang, aku ada yang sama. Justru agak bertolak belakang banget. Tapi itulah yang mungkin emang harus profesional, harus bisa ya berperan. Kalau untuk karakternya Ray sendiri itu dia agak bertolak belakang ya. Cuma kalau untuk aku juga ya. Kamu enggak juga sih sebenarnya. Kamu. Bukan aku. Iya, bukan. Dia aku itu berperan sebagai Angga dan sebagai Rani. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah baca novelnya atau pernah nonton web seriesnya, di YouTube tuh udah ada. Udah Itu tentang itu sih, kurang lebih cerita pencarian jati diri anak muda, dan akhirnya ya seperti itu, akhirnya tunggu aja. Tapi kisah romansnya pun juga nggak kalah seru Luar sih. biasa banget, Seru cintanya banget. Wow. Nah, kalau adegan favorit kalian dalam film ini ada nggak masing-masing? Banyak, tapi lebih tepatnya kalian harus nonton dulu, baca dulu novelnya. Oke. Belum boleh soalnya. jujur ya, kita aja yang meraninnya kemarin juga kayak baru latihan, kayak greget sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita ceritain, kalau nanti bakal harus nonton aja. Pokoknya disimpan aja di reminder Cinta Subuh, segera insya Allah. Boleh dong dikasih tahu ke fans Ray sama Dinda itu bisa nontonnya tuh kapan gitu sebenarnya? Tunggu, yang pasti kalau situasi sudah kondusif, bioskop sudah buka. Akan dikabari secepatnya. Yang penting kalian teman-teman yang penasaran langsung aja mention ke Falcon Pictures, karena di bawah wewenang mereka, jadi mereka lah yang berhak menentukan kapan tayangnya. Oke. Dan boleh dong dipromosiin lagu ini lagunya Ray Di yang Sepertiga Malam. Dan nyanyiin dikit boleh nggak? Oh boleh.
Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Wah. Buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin lagu di Sepertiga Malam di YouTube, di semua digital platform, dan sekarang juga lagi trending 1. Tetap Alhamdulillah. tonton terus. Semoga bisa menginspirasi, bisa diterima dengan baik, dan tentunya akan sangat senang jika seseorang yang berkarya dan karya diapresiasi dengan baik. Yeay. Nah, ini sebelum aku loncat ke nanya-nanya soal pernikahan kalian nih. Nih ada satu hal yang bikin aku kepo. Sebenarnya gimana sih reaksi orang tua kalian pas dibilang kalian udah benar-benar menetapkan hati untuk menikah? Reaksi orang tua kalian. Jadi aku kali ya. Jadi pas ketika mungkin ini apa, kamu pas sebelum ngomong sama orang tua untuk datang ke rumahku? Aku berarti ya. Iya, dari kamu dulu deh. Kalau dari aku sih, aku tuh tipe orang yang selama itu serius aku pasti bakal ngobrol sama orang tua. Dan kemarin tuh aku mulai ngomong sama mama, dan mah seandainya Ray mau nikah gimana? Terus mama kayak yang, emang udah nemu? Ya tanya aja dulu, aku bilang. Kalau misalnya kayak dikasih ridho kan pasti yang belum ketemu bakal ketemu pasti kalau dari kasih ridho sama orang tua kan. Betul. Terus tiba-tiba emang udah ada, ya doain aja mah kalau emang dikasih ini di sini. Oh gitu, kalau udah ada bismillah gitu. Oh ya udah bismillah ya mah. Terus kayak minggu depannya atau berapa hari kemudian aku kayak, mah tahu dia ini enggak gitu. Jadi aku kenalin dikit-dikit. Akhirnya beberapa minggu lagi aku langsung bilang ke mama aku mau ke rumahnya dia gitu. Jadi aku ceritain semua apa yang aku lakuin, mulai dari mau ke rumahnya dia, mau ketemu berapa kali, waktu itu ada project sama dia. Dan so far alhamdulillah orang tua tuh bener-bener support, dan orang tua cuma lagi-lagi ngingetin ini bukan hal main-main menikah, dan yang paling penting tuh kamu harus tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, karena kan mama juga perempuan. Terus anak perempuan orang tuh yang dibahagiakan sama orang tua dari kecil sampai gede, dan bahkan mungkin apapun orang tua mereka bakal lakukan demi kebahagiaannya dia. Dan di saat kamu ngambil dia tapi kamu nggak bisa ngebahagiin dia dan bertanggung jawab atas dia, mending nggak usah, kata mama gitu. Wow. Aku sendiri sebenarnya mama itu tuh aku udah pernah tanya juga sebelumnya kan, nah kalau misalkan Dinda mau nikah gimana, ya nggak apa-apa asalkan itu buat Dinda bahagia gitu kan. Mama mah terima aja gitu kan, karena memang satu umur juga kan, aku kayak udah tahun ini 2024 gitu. Terus cuman waktu itu memang pas kamu lagi ngomong suka gemas kalau dia ngomong, soalnya cadelnya dia. Aduh. Coba kalau Umul itu lucu banget. kamu Ya udah terus. nah cuma pas yang Ray datang ke rumah itu, sebelumnya kan dia telepon kan, setelah beberapa minggu dia nanyain tipe suami idaman itu, dia tanya, Dinda kamu gimana, dia telepon terus aku boleh ke rumah nggak gitu, langsung ke rumah kan, aku boleh ke rumah nggak, pengen ketemu sama Bunda, terus pengen sekalian ngajakin kamu bagi-bagi sembako di dekat rumah barengan sama abang-abang Adam gitu kan. Oh iya boleh, cuman aku harus izin sama mamaku dulu, aku bilang gitu kan. Coba bilang apa? Terus oh iya kamu izin. Iya dong, harus izin gitu kan. Nah akhirnya aku bilang sama, itu kan posisinya bulan puasa, ya udah nanti pas sahur aku kabarin ya, aku bilang gitu. Terus pas sahur itu aku udah bilang tuh sama mama, aku nggak tahu kalau dia akan ngomong langsung akan mentaruh aku ya. Jadi aku cuma bilang kayak gini sama mama, ada temen Dinda mau datang ke rumah. Terus aku bilang, tapi Dinda nggak suka mah, gitu kan. Dinda nggak suka.
serius aku ngomong kayak gitu, tapi Dina Jadi nggak suka. hati-hati buat teman-teman yang suka bilang nggak suka. Allah tuh mah membolak-balikan. Betul. Terus. Terus aku bilang aku nggak suka, aku nggak mau. Jadi kalau misalkan dia ada ngomong-ngomong menjurus, alihin aja, mau alihin, Dina nggak mau, nggak usah diladenin gitu kan. Udah kayak gitu. Oh iya ya udah. Nah pas Ray datang buka puasa di rumah sama abang-abang Adam, ngobrol banyak ini itu terakhir. Ray itu langsung Bang Nata ya. Jadi kita punya Mas Wawan, pokoknya kita tuh punya perantara gitu kan. Nah terus perantara itu ngomong kayak gini, iya bunda, niat datang ke sini tuh ingin silaturahmi. Sekaligus menyampaikan niat baik. Coba gimana Ray? Langsung dialihin lah ke Ray. Terus Ray akhirnya ngomong, Ray bilang, iya bunda, pengen datang ke rumah silaturahmi sekalian ketemu abang-abang sekalian, pengen menyampaikan niat baik, ya ingin serius taruh Dinda, bilang kayak gitu. Terus kayak Bunda aku kaget juga kan, karena pertama kali ke rumah, pertama ketemu Bunda. Itu pertama kali ke rumah, pertemuan ketiga dengan aku. Terus dia langsung minta taruh ke mama sama abang kan. Terus aku yang shock gitu kan, aku kayak buset nih orang gitu kan, karena untuk pertama kalinya aku kayak gini gitu. Dan dan mama pun juga kaget, mama abang kaget. Tapi di situ responnya mama tuh benar-benar bagus, soalnya mama tuh apa ya, mungkin ngelihat anaknya tuh ada orang yang benar-benar serius datang ke rumah terus niat baik kali ya. Nah, dan mama tuh kayak responnya baik banget. Mama sampai ngomong gimana? Mama sih ya, sampai mama ngomong kayak gitu kan. Mama bilang mama apresiasi keberanian aku. Mama bangga lah gitu, karena dia benar-benar berani kan. Nah terus cuman abang sama mama bilang balik lagi semuanya terserah Dinda gitu. Akhirnya karena aku masih nggak percaya gitu kan sama yang namanya taruh, terus aku kayak ini siapa sih nih orang gitu kan, masih yang gitu deh. Akhirnya aku bilang aku mau sholat istiqoroh dulu gitu sih, paling kayak responnya kayak gitu. Cuman sepanjang istiqoroh, terus sepanjang proses sampai akhirnya aku sempat nolak dan menerima Ray itu, yang mencoba untuk meyakinkan aku terus itu tuh mama dan sama keluarga gitu. Oh, jadi Ray ini juga jawaban dari istiqorohnya Dinda ya? Iya gitu. Jadi di saat dia belum ngejawab ta'aruf, kita sepakat kayak oke, kita sama-sama istiqoroh ya, maksudnya sepulang dari sini kamu istiqoroh, aku juga istiqoroh, dan berusaha istiqorohnya istiqoroh yang benar. Jadi kayak bukan malah mendirect Allah. Biasa kan gitu yang, oh ya Allah aku mau Dinda, kalau emang bukan Dinda jodohnya coba cek lagi. Jadi itu biasa kayak gitu kan. Lumayan maksa ya. Cuman kita sepakat nggak kayak gitu, kita tetap minta yang terbaik. Mau sejauh apa langkah kita, kalau emang belum jodoh cepet dipisahkan karena takut makin nggak enaknya kan gitu. Jadi sepakat gitu. Iya kan, sepakat meminta untuk benar-benar dikosongin hati gitu, terbaik. Dan apa ya, kalau aku sih sampai sekarang tuh banyak banget yang support, cuman ada juga kayak yang mempertanyakan, bahkan kayak sedikit underestimate soal ta'aruf gitu kan. Ada yang bilang kayak lo belum tahu dia gimananya kayak gitu. Ada yang bilang juga beli kucing dalam karung kayak gitu. Cuman prinsip aku sih memulai suatu hubungan itu, mau itu apa, entah itu pacaran, ta'aruf ataupun apa, itu emang harus ada kejujuran di dalam itu. Baik pertemanan pun, walaupun apapun harus ada kejujuran, karena basicnya tuh jujur. Kalau nggak ada kejujuran ya sama aja. Dan aku rasa dengan hal yang aku mulai ini ta'aruf, aku bener-bener jujur, dan aku juga kayak apa adanya datang ke dia. Dan yang paling aku yakin insya Allah aku nggak salah pilih, karena aku melibatkan Allah dalam pencarian aku. Beda kalau aku cuman kayak udah pilih gitu. Aku juga sempat istiqoroh selama 2 minggu, dan ya aku yakin aja karena ya itu, aku melibatkan Allah dalam pencarian aku itu. Oke, ini kan kalian udah menikah sebulan nih. Ini banyak banget loh netizen yang nanya, kalian tuh sudah ada persiapan untuk momongan atau belum? Momongan sih kita, aku mau jawab. Momongan kita tetap ikhtiar, cuma kita menyesuaikan juga dengan waktu kita yang sebenarnya sebelum menikah aja kita udah tiap hari reading. Kita tuh reading kayak bersama tim udah tiap hari. Persiapan film dikasih cuti buat nikah cuman sekitar berapa belas hari doang, itu pun berapa hari doang. Berapa hari doang itu 4 hari. Itu pun kita nggak banyak apa ya?
enggak, sebelumnya juga ada kan. Kita nggak banyak ketemu karena aku ngurusin keluarga aku yang dari luar kota, terus dia juga ngurusin, dan kita ketemunya udah pas udah mau udah mau lebih mendekati hari H. Setelah hari H pun kita cuman dikasih waktu dari kantor sekitar 4 hari, dan itu aku ngurusin mau apa buat pulang ke Manado tuh sekitar 3 harian. Jadi bener-bener liburnya cuma sehari, besoknya lanjut reading lagi sampai sekarang syuting. Jadi kita Setiap bener-bener hari. belum ada libur banget tuh, belum ada. Wah, Jadi ini tetap tadi juga banyak ikhtiar. banget. Kita ikhtiar, cuman tetap menyesuaikan dengan So kondisi, dikasihnya jangan aja sampai kan, sih. jangan sampai kayak jadi sakit, karena ini juga harus bentuk tanggung jawab kan, kayak gitu sih. Tapi kalau nunda tuh enggak kan ya? Enggak sama sekali. Oke, soalnya tadi juga Doain banyak aja. banget. Pasti didoain. Soalnya kita juga pengen ngeliat gimana sih ganteng atau cantiknya anaknya Dinda sama Ray nanti. Amin. Nah, terus banyak juga nih yang kepo soal salah satu komentarnya Ray di Instagramnya Dinda. Soal Beneran? tangga bersejarah. Oh, tanggal bersejarah. Tanggal bersejarah. Itu apa sih? Iya, aku sempat baca tuh kemarin tanggal bersejarah. Jadi tangga itu sebenarnya, kamu masih ingat nggak? Ya, jadi tangga di Falcon Pictures, itu tempat rumah produksi film Cinta Subuh. Pertemuan kedua. Itu pertemuan kedua kita disuruh datang. Jadi pertemuan pertama kita datang di premiere film dan sama-sama telat. Jadi ketemu cuma depan Nggak pintu. nonton ya kita ya. Nggak nonton, sama-sama Cuma telat. endingnya Ketemu doang. depan pintu, cuman dikenalin sama orang Falcon, ini Dinda yang bakal jadi pasangan main kamu di film ini gitu kan. Halo pun kita nggak salaman ya? Iya, Nggak cuman ya? Halo. Gitu kan. Halo, habis itu udah cuman sempat foto, karena kan foto juga ya kita kan bakal ada project bareng. Habis itu pertemuan kedua kita disuruh datang di Falcon buat review film Teman Tapi Menikah 2. Nah, jadi itu kita nonton. Nah, di Falcon tuh kan ada bioskop kecil gitu kan, buat apa sih, buat screening kayak gitu-gitu kan. Itu di atas tangga itu bioskopnya. Nah, kita nontonin couple-couplean sebenarnya, kayak aku sama Dinda, terus Rame-rame sama juga, couple-couple yang di Falcon lah gitu-gitu. Pas turun dari situ, kita selama nonton kita kayak ngobrol gini aja sih, ternyata serunya menikah muda gitu. Tapi nggak ada sama sekali niatan kode ke Dinda, begitu pun sebaliknya kayak. Tapi dan aku juga nanya sama kamu. Kamu pernah pacaran gak sih gitu? Jadi aku tuh gini, karena kan aku akan dipasangkan sama dia di film kita ini Di kan. film itu sebagai pasangan lah. Terus aku ngeliat nih anak diem terus kayak aku mikirnya tuh dia belum pernah pacaran kan. Terus aku tanya, kamu pernah pacaran atau enggak? Karena butuh Biar chemistry chemistry-nya. kan, supaya Iya betul. filmnya bagus gitu Mau loh. kode ya itu ya. Anak aja enggak. Terus iya aku bilang pernah gitu. Oh iya, karena dibutuhin chemistry yang kuat Chemistry. juga untuk pasangan. Iya, ngobrol-ngobrol, terus ngelihat juga complicatednya pernikahan muda, di mana kayak masih ada egonya kayak gini gitu-gitulah. Akhirnya kita ternyata begitu ya menikah muda. Nah, pas turun tangga itu dia tiba-tiba ngeluarin kata-kata yang jujur bikin aku kepikiran sampai di rumah. Padahal aku nggak ada Apa? maksud apapun nanyanya. Apa tuh? Dia bilang ini, tapi kamu ada rencana nikah muda gitu. Tapi Terus emangnya kamu ada rencana nikah muda? gitu. Terus aku kayak Omongan doa ya ternyata. terus aku bilang gini, untuk direncanakan sebenarnya enggak, cuman aku udah mempersiapkan diri aja, entah itu kapan, mau sekarang, mau besok, mau lusa, aku udah kayak insya Allah secara batin aku udah mulai siap gitu kan. Terus ngobrolnya gimana ya? Oh, nggak ada gimana-gimana. Iya, nggak gimana ya. Nggak ada ya, nggak Gitu lama lah. dari situ berapa bulan kemudian kamu udah Itu masuk. jadi tangga bersejarah tuh sebenarnya itu sih, turun tangga tuh kan selesai nonton. Oh. Terus Tadi bilang Berarti omongan doa. Sama itu ya, menikah Tadi muda. bilang omongan doa ya. Itu aku setuju banget, karena itu kejadian di aku umroh tanggal 2018 itu. Aku tuh kan kenapa aku juga bikin lagu ini, salah satunya juga kayak aku mencurahkan apa yang aku alamin mau sejak aku umroh 2018 itu. Aku selalu mendoakan jodohku selama di sana, mendoakan jodohku yang kayak aku kirim Al-Fatihah pas subuh, misalnya pas mau maghrib Al-Fatihah, terus aku kayak mendoakan dia yang walaupun aku belum tahu dia ini siapa nih, kayak aku doain ya siapa aja lo lah gitu, yang penting lo sehat-sehat sekarang, bahagia, dijaga sama Allah biar nanti pas kita ketemu sama-sama baik gitu kan. Terus aku juga minta di Jabal Rahmah kayak gitu-gitu. Nah, kejadian lagi pas aku umur 2019 itu aku naik pas lagi di Jabal, lagi di Gua Hira.
di situ diceritakan sama Ustadz kan soal perjuangan ibunda kita Siti Khadijah itu yang luar biasa mendampingi Rasulullah segitunya, karena waktu itu Rasulullah lagi di Gua Hira, dan sesetia itu naik turun ngantar makanan di gunung itu. Akhirnya aku posting foto lah, aku posting di manakah Khadijahku gitu kan. Aduh. Nah, akhirnya ketemu nih sama si Nyimas Khadijah Nastiti Adinda namanya Khadijah juga. Terus lucunya waktu di Mekah aku di lift sama kakakku, sama dua kakakku lah. Terus pada bilang gini, nanti pas pulang nikah aja gitu. Mau nikah juga sama siapa gitu kan. Sama Dinda aja, sama Dinda Hawa aja. Nah kebetulan kan aku sama dia udah follow-followan tuh, karena pertama ketemu kan, udah ketemu kan. Tapi aku masuk close friend-nya dia. Nah waktu itu dia masih punya pacar. Nah pacar yang 7 tahun itu yang sudah ceritain. Dia sempat fotoin pacarnya lagi nyetir atau gimana gitu. Terus aku dengan jelas juga dong saya. Aku dengan lantangnya langsung bilang orang dia punya pacar gitu kan. Terus kakakku justru kayak dua aku tuh kayak ya udah sih aminin aja gitu. Nah, mungkin di saat itu malaikat juga mengaminkan. Jadi ya masya Allah itulah. Masya Allah, nggak ada yang Pulang nggak ada yang pernah tahu. Jadi istriku. Dari yang nolak juga tiba-tiba Allah mau membolak-balikan hati gitu. Jadi jangan pernah bilang nggak suka, ngerasain. Kalau nggak suka ujung-ujungnya nanti jadi jodoh ya. Iya, kita nggak pernah tahu loh hati kita bakal dibolak-balikan seperti apa. Nah, oh ya, terus juga ini aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari netizen nih. Ini relate sama kalian juga. Ini ada dari @ciu_. Kak Rey dan Kak Dinda suka cek HP pasangan nggak? Aku Ngecek banget gitu enggak sih, tapi kita tahu password masing-masing. Bahkan password kita sama, terus Face ID kita sama, Face ID aku ada di dia. Kita pasangin emang masangin gitu loh, karena buat kalau misalkan ada apa-apa lebih ke situ ya. Tapi kalau untuk kerjaan nih harusnya aku lagi mandi, tiba-tiba emang harus di ini sama Dinda ya di handle sama aku. dia, gitu. Tapi kalau benar-benar yang ngecek kayak gitu kayak enggak ya. Enggak sih, karena menurut aku juga aku nggak mau nerapin untuk percaya harus segitunya gitu loh. Aku rasa dengan satu sama lain kita udah berani ngasih password kayak gitu, itu udah hal yang pintunya tuh kita tuh kayak membuka pintu kejujuran yang luas gitu loh. Gak mungkin kita nyembunyiin sesuatu kalau kita seberani itu ngasih password kayak gitu-gitu. Tapi di antara kalian siapa sih yang paling cemburuan tuh? Belum kelihatan, tapi kayaknya aku sih. Kayaknya Dinda sih. Oh. Yeah. Pernah nggak ada kejadian ya? Tapi pernah nggak ada kejadian yang antara Dinda atau Rey yang agak-agak jealous, tapi jealous itu jealous yang gemes gitu, yang lucu? Oh, ngambek-ngambek kecil-kecil gitu ada. Ada lah. Enggak sih, enggak ngambek sih, kayak lucu-lucuan doang, gemes-gemesan gitu. Enggak ada yang terlalu serius, bercanda-bercanda doang. Karena aku pun juga maksudnya dulu aku tahu diriku dulu tuh jealousan, cuman kayak mungkin pas masih belum dewasa kali ya. Semakin kesini ya semakin orang juga lebih bisa. Ya kita mempertimbangkan lah ya, maksudnya ini kan bukan pacaran. Apalagi kita tiap bangun, lucunya itu tuh, tiap bangun di tempat tidur tuh kayak suka saling natap, terus kita udah menikah. Udah nikah loh ya. Ya ampun, gemes banget. Istriku gitu, suami kita udah menikah loh. Iya udah menikah, jadi dikontrol ya ke depannya, kalau mau marah dikontrol, terus kayak kalau kesel dikontrol, kalau udah menikah nih bukan pacaran lagi gitu. Suka kayak gitu, jadi kayak tiap hari ada reminder dengan gaya bahasa kita yang masih muda mungkin ya. Kayak gitu. Oke. Oh, sama ini juga ada pertanyaan dari @eristiago. Rey, ada rencana bawa Dinda liburan ke Manado atau enggak? Ada dong. Pastilah. Ada pasti. Nah, jadi dia tuh kan suka diving. Dan jadi, udah 1 bulan sebelum Allah mempertemukan aku sama Rey itu pertama kalinya, aku udah ngambil diving di Manado. Jadi untuk pertama kali aku udah sempet ke Manado. Terus lucunya juga aku setiap manggung keluar kota, ya udah tinggal paling kalau misalnya mau pulang ke Jakarta, aku paling bawa kue atau kayak gitu kan. Tapi sekali aku perform di Palembang dan aku dikasih baju yang aku pakai dari desainer orang Palembang, itu ada songketnya gitu. Terus dia bilang bawa aja sih ini, nanti kalaupun misalnya kayak ini nanti balik ke sini ataupun nanti jodohnya orang sini gitu. Dan aku nggak pernah bawa barang kayak sebaju seribet itu tuh dari luar kota. Pasti aku tinggalin, atau misalnya aku kayak udah nggak usah kan, soalnya udah full kan kopernya. Tapi
Untuk pertama kalinya songket Palembang itu aku bawa dan sampai sekarang masih aku simpen di lemari. Ternyata benar gitu sama orang Palembang. Tapi ini Ray sama Dinda tuh bener-bener kayak kalian tuh sebelum deket aja tuh kayak udah dikasih tanda-tanda bakal jodoh gitu ya? Ya, Masya Allah sih. Kadarullah ya. Kadarullah itu. Kita nggak pernah. Kita nggak pernah mendebak kita semua sih. Iya. Jadi Dan- memang aku nggak pernah berpikir akan jadi sama Ray karena memang kita awalnya cuman ketemu temenan doang gitu. Terus kayak aku juga yang maksudnya apa sih? Aku nggak pernah pengen punya pacar apalagi suami kan artis gitu loh. Dapetnya malah bapak ini. Dan kita selalu ngerasa alhamdulillah kemarin proses penyatuan kita nih banyak kemudahan, banyak yang membantu orang-orang sekitar. Jadi kita selalu memaknai ya insya Allah dengan dipermudah ini tanda-tanda jodoh gitu loh. Amin. Oh ya, terus juga ini ada yang nanya nih dari Andin. Target pingin punya momongan berapa? Target momongan sedikasihnya Allah sih. Kita nggak mau apa ya, sedikasihnya Allah aja. Sedikasihnya Allah aja. Oh ya, tadi ngomong-ngomong Dinda nggak gendut kok. Mau di Saya. angle manapun nggak gendut kok, enggak. Ya orang cantik gini. Namanya Mau tau gak sih perempuan. cantik banget? Udah. Oh iya, sama ini aku kepo. Sekarang Dinda udah bisa masak belum atau lagi belajar masak nih? Jelasin nggak kamu apa Pak? Dia tuh sebenarnya bisa masak guys, cuman emang nggak jago aja gitu. What? Karena Aku tuh udah dia bisa feeling masak, loh. cuman nggak jago karena Ini loh. Kemarin itu tuh memang posisinya tuh kita lagi bahagia banget. Bahagianya tuh bener-bener bahagia banget. lucu-lucuan aja. Karena malam pertama terus kayak aku tuh bener-bener aku nggak pernah, kalau dibilang posting tuh aku hampir nggak pernah posting pacar di depan umum. Itu jarang banget karena kalau mungkin bahkan orang-orang aja tuh nggak ada yang tahu siapa mantanku yang kayak gitu-gitu lah, nggak ada yang tahu karena memang aku anaknya tuh sayang, aku tuh anaknya agak privacy, jaga banget gitu kan, agak ngejaga privacy banget. Terus dan apa ya, kayak sama wartawan pun juga aku nggak yang seterbuka itu, nggak suka diintilin, nggak suka yang seharian bersama Dinda itu tuh nggak suka gitu. Dan pada saat itu tuh aku ngerasa oh ini loh aku lagi bahagia, ini hari bahagianya aku. Terus aku pengen aja gitu gemes, lagi gemes-gemesnya. Akhirnya tertulislah oh ya bisa masak. nggak bisa masak, padahal mah sebenarnya bisa, cuman mungkin nggak jago. Dan lagi aku tuh memang dari dulu juga kebiasaan kalau misalkan aku ditanya Dinda udah hijrah ya, cuman aku selalu jawab kayak enggak gitu, aku masih belajar, aku masih perbaiki diri aja udah gitu. Jadi memang mungkin karena kebiasaan juga kali ya, setiap orang nanya Bilang enggak. Bilang enggak. Nah, padahal mah mungkin masih lagi belajar, lagi proses yang kayak gitu-gitu loh. Nggak tahu ya malah heboh nggak bisa masak. Tapi aku sih selalu bilang ke dia sih ya, maksudnya kayak kita tuh setiap orang punya keahlian masing-masing gitu loh. Dan bahkan aku kenapa salah satu yang melihat dia adalah orang yang hebat karena di balik kekurangan skill dia memasak, tapi ada banyak hal yang bisa dilakuin yang mungkin anak muda lainnya tuh nggak bisa lakuin. Anak muda tuh lebih ke nyenengin diri sendiri kayak gitu, tapi dia kayak fokus ke keluarganya luar biasa kayak gitu. Dan di tengah banyak godaan dia bisa tetap memperbaiki diri dia kayak gitu. Jadi aku tetap bangga walaupun di luar sana kadang sebenarnya, tapi jadi lucu-lucuan sih kalau misalnya ketemu teman kadang yang Indomie gitu. Ya kita mungkin awalnya dia sempat yang kayak ngerasa gimana, cuman aku selalu bilang ke dia udah kita nggak usah iniin gitu loh, yang tahu kan kita gitu loh. Dan aku juga nggak yang waktu ta'aruf pas tukar pertanyaan aku juga yang bilang kamu bisa masak apa enggak juga kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh, intinya juga kita itu kan manusia ya, maksudnya aku punya kekurangan, Ray juga punya kekurangan, dan kita ditemukan karena untuk saling melengkapi ya. Dan apa ya, sebenarnya aku nggak mau fokus di hal ini, cuman aku tuh punya prinsip kita harus speak up sekali, selebihnya mau dipercaya apa enggak ya udah, yang penting kita tanggung jawab itu untuk speak up. Aku ngelihat masih ada beberapa komen-komen negatif di negative vibe. Kalau di positive vibe kita insya Allah selalu banyak mendoakan, tapi di negative vibe itu masih banyak banget orang-orang yang mungkin ya Allah jauhkan, semoga kita nggak ada penyakit hati seperti itu gitu loh, yang bilang alay dan lain sebagainya.
Ya menurut aku kita mengumbar kemesraan yang masih dalam hal wajar itu justru cara kita bersyukur, cara kita menyampaikan rasa bahagia kita, dan itu normal-normal aja selagi itu nggak melanggar, itu juga halal kan. Jadi aku cuma mau pesan ke teman-teman semua, maksudnya hati-hati loh, karena kita kadang nggak sadar kita udah ada penyakit hati gitu, Menyakiti hati orang penyakit lain. hati orang lain gitu. Karena hal yang kita lakuin selalu kita bilang kita nggak salah karena kita udah dalam ikatan yang halal gitu. Gitu guys. Nah, Panjang ini ya terakhir. kita ngomong. Iya, terakhir nih. Ada nggak sih pesan yang mau kalian sampaikan nih buat teman-teman yang punya keinginan untuk nikah muda? Ada nggak nih yang harus mereka persiapkan dari kalian? Persiapkan diri. Diri sih, mental ya. Paling Mental. utama tuh mental. Terus apa ya? Niat, Terus tetap berusaha aja untuk niat. jadi lebih baik, yang pasti kan. Soalnya apa ya? Soalnya kalau kitanya belum siap tapi kita udah sosokan mau nikah tuh menurutku kayak Menjebak sayang diri. gitu, sayang aja gitu. Dan tapi tidak ada salahnya untuk menikah muda, karena lebih baik kita menikah muda daripada kita menjerumus ke fitnah, ke zina kayak gitu. Iya, udah paling bener tuh. Jadi kayak siapin diri sama mantepin niat sih. Niat tuh kita mau apa, tujuan menikah tuh sebenarnya apa gitu loh. Apalagi dengan nikah muda, mungkin banyak orang bilang masih banyak egonya. Di situ kita juga harus sadar, berarti kita juga harus ekstra punya pengertian di mana oh, ego tuh harus dibatasi. Sekarang tuh udah harus pertimbangin dua kepala, yang walaupun mungkin orang di luar sana dan bahkan orang yang udah menikah lama mungkin ngeliat kita ketawa kali ya, karena kita full sama teori. Cuman ya balik lagi, kita nggak bisa menceritakan pengalaman karena kita kan nggak pernah menikah sebelumnya. Cuman yang kita belajar dari orang sekitar sama teori, insya Allah kita selalu yakin dengan teori pun kalau misalnya kita mau sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa sama-sama saling memberi pengertian gitu. Oh, dewasa banget ya. Makasih banget ya atas waktunya. Makasih banyak. Kita juga nyampe rumah nih. Iya, terima kasih banget atas waktunya, dan kita doain semoga kalian terus samawa, sakinah mawaddah warohmah. Amin ya Allah, amin amin. Doa yang baik balik ke semua, amin. Amin. Dan sukses terus untuk apapun yang kalian lakuin ya. Dari mulai musiknya, filmnya, semuanya sukses. Amin ya Allah. Terima kasih Kakak. Makasih ya, sukses juga buat Great Idea. Oke, bye. Waalaikumsalam. Oke, Sobat Grit, tadi tuh kita udah live bareng sama Dinda dan juga Ray. Gimana? Apa pertanyaan kalian sudah terjawab? Terus juga, nah jangan lupa juga untuk live ini bakal kita tayangin lagi di YouTube, dan juga ini masih bisa kalian tonton di IGTV sampai besok. Setelah itu nanti bakal kita edit dulu dan akan kita masukin ke YouTube. Oke. Dan sebenarnya aku mau tanya nih, kalian ada nggak sih artis yang pengen banget kalian tonton gitu, yang pengen banget kalian tahu? Aku mau apa sih? Yang pengen banget kalian tahu soal kehidupannya. Boleh di-mention artisnya siapa, nanti siapa tahu bisa kita ajak live bareng atau ngobrol bareng. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk terus nonton video-video di YouTube-nya Grit.id, atau enggak kalian bisa juga subscribe YouTube-nya, like Facebook fanpage-nya, terus juga jangan lupa di follow Instagram-nya juga. Oke. Dan satu lagi, aku banyak satunya ya. Dan satu lagi, Dinda bisa masak ya, geng. Kalian jangan nyebar hoax. Dinda bisa masak, oke? Dan lidah-lidah netizen tuh kan emang galak nih ya, agak-agak serem nih ya. Jadi tolong jempolnya, karena Dinda sama Ria juga ngerasa kalau mereka punya hati gitu ya. Jadi tolong ditahan, oke? Jangan lupa dikasih tahu siapa yang pengen banget kalian tahu ya artisnya. Nanti bakal coba kita kontak artisnya, siapa tahu bisa ngobrol bareng sama dia. Oke. Di komen atau di DM aja ke kita. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.